Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, Unrika, Fakultas Teknik Industri, kelompok tugas 12, mata kuliah Perencanaan Eksperimen atau DOE, dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Abdullah Marjani, STMT. Dalam video kali ini Kita, kami akan membahas tentang blok desain menggunakan Minitab dengan referensi buku Design and Analysis of Experiment karangan Douglas C. Montgomery. Sebelum video ini kita lanjutkan, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Mas Wasiun dengan NIM 2510140013. Kemudian Mas Andrian R. Febrianto dengan NIM 2510140025. Kemudian Mbak Mutia Muhtar dengan NIM 2510141117. Kemudian Mbak Silmi Faridatul Husna dengan NIM 2510141153. Kemudian dengan saya sendiri Budi Sulistyo dengan NIM 2510141174. Eh, Baik, untuk soal nomor 417 yang kita ambil dari buku Design and Analysis of Experiment karangan Douglas C. Montgomery. Di sini soal nomor 17 ini sebuah artikel di Nature Genetic tahun 2003, volume 34, halaman 85 sampai 90, tentang perubahan spesifik pengobatan dalam ekspresi genetik. Diskriminasi respon obat ini di vivo pada sel leukemia manusia, mempelajari ekspresi genetik sebagai fungsi dari berbagai pengobatan untuk leukemia. Tiga kelompok pengobatan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mercaptopurin, yang kedua methotrexate dosis rendah, yang ketiga methotrexate dosis tinggi. Setiap kelompok terdiri dari 10 objek. Respon dari gen spesifik ditunjukkan dari tabel di bawah ini. Ini ada tabelnya. Hmm, Jadi soal yang A, dia meminta apakah ada bukti bahwa rata-rata perlakuan berbeda. Jadi untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata antara perlakuan, kita gunakan ANOVA satu arah, one way ANOVA. Jadi ini hasil konversi dari data dari tabel ini, kita gunakan ANOVA. Jadi hipotesisnya H0, tidak ada perbedaan rata-rata antara perlakuan. H1-nya setidaknya ada dua rata-rata yang berbeda. Jadi dari data yang terlihat bahwa kelompok MP plus HDMTX memiliki nilai jauh lebih besar dari dua kelompok lainnya, sehingga kemungkinan besar hasil ANOVA menunjukkan perbedaan yang signifikan atau H0-nya ditolak. Oke, baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mutia. Untuk Mbak Mutia, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Untuk soal yang B, pemeriksaan asumsi normalitas, dilihat dari tabel di atas, jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka data bisa dianggap normal. Dari pola data di atas, terlihat beberapa nilai ekstrim. Misalnya 701 dan 1024,8, yaitu kemungkinan data tidak normal atau positively skewed. Kemudian untuk soal yang C, transformasi logaritma. Jadi transformasi log itu biasanya dibagi dua, yaitu yang pertama mengurangi skewness, yang kedua menstabilkan varians antar kelompok.
Dari hasil umum yang ditemukan setelah log transformasi, perbedaan antara rata-rata tetap signifikan. Artinya efek perlakuannya tetap nyata. Kemudian yang D, analisis residual dan kecocokan model. Kita perlu memperhatikan yaitu yang pertama, apakah pola residual acak atau tidak menunjukkan tren. Yang kedua, apakah sebaran residual relatif homogen di semua kelompok. Dan yang ketiga, apakah residual terdistribusi normal. Jika asumsi semua terpenuhi, maka model ANOVA ini layak digunakan. Setelah log transformasi, residual berdistribusi normal dan homogen, sehingga model ANOVA cukup baik dan valid. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mutia untuk penjelasannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Silmi ya. Untuk Mbak Silmi, waktu dipersilakan. Terima kasih, Pak. Kemudian untuk soal selanjutnya, 4.18, untuk yang A, lakukan analisis data rata-rata tegangan sel, dan apakah pilihan algoritma kontrol rasio berpengaruh terhadap rata-rata tegangan sel. Didapatkan data, yaitu p-value dari algoritmanya sendiri adalah 0,901, yang mana di ANOVA table kita lihat p-value untuk algoritmanya. Itu jika p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, itu berarti algoritma mengaruhi rata-rata tegangan, yang mana bisa kita lihat p-value-nya 0,91. Jadi 0,901 lebih besar dari 0,05, jadi tidak signifikan. Jadi algoritma tidak memengaruhi rata-rata tegangan karena p-value-nya sebesar 0,901, yang mana nilainya lebih besar daripada 0,05. Next, Pak. Baik, kemudian untuk yang B, lakukan analisis yang sesuai pada standar deviasi tegangan untuk pot noise. Apakah pilihan algoritma kontrol rasio memengaruhi pot noise? Bisa kita dapatkan algoritma p-value algoritmanya 0,00, yang mana kita mengacu pada tabel sebelumnya. Jika p-value-nya lebih kecil dari 0,05, algoritma memengaruhi rata-rata tegangan, dan p-value-nya itu 0,0. Jadi algoritma memengaruhi pot noise karena didapatkan p-value-nya 0,0, yang mana lebih kecil daripada 0,05. Oke, Baik, baik. terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Silmi untuk penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wasiun. Untuk Mas Wasiun, waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Untuk yang C, lakukan analisis residual yang sesuai. Yang pertama, menganalisis residual yang sesuai dengan normal probability plot. Tujuannya untuk mengecek apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan grafik normal probability plot di atas, titik-titik residual berada cukup dekat dengan garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi kenormalan terpenuhi. Terus untuk yang residual versus fit value, tujuannya mengecek apakah terdapat pola pada penyebaran residual. Dan berdasarkan grafik residual versus fit value yang ada di atas, titik-titik residual tampak tersebar secara acak di sekitar garis nol tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi homogenitas varian dan linearitas model terpenuhi. Dan yang terakhir, residual versus observation order. Tujuannya adalah untuk mengecek apakah ada pengaruh urutan data atau tidak. Berdasarkan grafik residual versus observation order yang ada di atas, residual menyebar secara acak tanpa pola berulang.
Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antara residual, sehingga asumsi independensi terpenuhi. Okay, next. Untuk soal 4.19, aluminium master alloy. Oh. Perusahaan pellet aluminium memproduksi grain refined in ingot form. The company produces the product in four furnace. Oh, ini ada 4 furnace dan RPM-nya ada 4. Jadi berdasarkan data tersebut didapat P value untuk steering rate. Jika P kurang dari 0,05, steering rate berpengaruh signifikan terhadap grain size. Dan jika P value untuk pureness, jika P lebih kecil daripada 0,05, maka pureness sebagai blok memang memiliki pengaruh. Maka kesimpulannya, soal poin A adalah dari data p-value steering rate didapatkan nilai 0,002. Artinya nilai ini di bawah dari 0,005. Maka steering rate ini mempunyai pengaruh terhadap grain size. Oke Oke, Pak, terima kasih Pak. baik, terima kasih Mas Wasiun untuk penjelasannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Andrian. Untuk Mas Andrian, waktu dipersilakan. Baik, saya akan lanjutkan untuk soal poin B, di mana kita disuruh untuk membuat plot probabilitas normal dari residual nilai yang kita punya. Jadi dari grafik ini itu menjelaskan bahwa titik-titik biru ini atau residual ini itu berada dekat dengan garis merah diagonal. Kemudian tidak adanya pola melengkung atau deviasi yang ekstrim. Kemudian rentang residualnya ini sekitar -4 hingga +4 yang kategorinya ini masih dalam wajar. Maka dapat disimpulkan dari soal poin B ini atau dari grafik ini, residual ini berdistribusi normal. Artinya model ANOVA yang kita gunakan ini memenuhi asumsi normalitas, sehingga hasil uji statistik seperti pengaruh steering rate dan furnace valid dan dapat dipercaya. Next, Pak. Kemudian untuk soal poin C ini, kita disuruh membuat plot residual terhadap furnace dan steering rate. Didapat 2 grafik di mana princess dan steering rate ini dari grafik ini menjelaskan bahwa titik-titik data ini tersebar menunjukkan bahwa efek steering rate ini tidak konsisten antar furnace. Kemudian tidak adanya satu garis lurus yang menjelaskan semua titik ini dan memungkinkan adanya interaksi antara furnace dengan steering rate. Maka kesimpulan untuk soal poin C ini adalah steering rate memang mempengaruhi grain size, tetapi efeknya berbeda-beda tergantung furnace. Ini mendukung penggunaan randomized block design atau RBD karena furnace memiliki karakteristik unik. Kemudian untuk soal C, apakah rekomendasi yang cocok untuk steering rate dan furnace? Jadi dari percobaan menggunakan Minitab, kita mendapatkan nilai rata-rata dari steering rate dan furnace. Jadi dari hasil tabel yang terlihat pada slide ini menunjukkan bahwa furnace terbaik ini yang warna kuning itu adalah furnace nomor 4 karena rata-rata grain size-nya ini paling kecil. Kemudian steering rate terbaik ini ada di steering rate 5 atau grain size paling kecil. Jadi tujuannya ini kita mencari green size yang paling kecil untuk soal poin D ini. Maka direkomendasikan yang terbaik adalah menggunakan furnace 4 dengan steering rate 5 untuk menghasilkan green size yang paling kecil. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andrian untuk penjelasannya. Baik, demikian penjelasan dari kami mengenai blok desain menggunakan Minitab. Jadi kesimpulannya, contoh soal yang kami coba kerjakan dari soal nomor 4
4.17 sampai 4.19 yang ada di dalam buku Design and Analysis of Experiment bisa kita kerjakan menggunakan Minitab. Yang terpenting sudah ada data dan tabelnya. Baik, sekian video penjelasan tentang blok desain menggunakan Minitab dengan referensi buku Design and Analysis of Experiment karangan Douglas C. Montgomery dari kami mahasiswa Universitas Kepulauan Riau atau UNRIKA, Fakultas Teknik Industri kelompok tugas 12, mata kuliah perencanaan eksperimen atau DOE. Ikuti terus video-video kami selanjutnya ya. Sekian dari kami dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.